Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Prasetyo Budiningsih, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Jiwan 02 Kabupaten Madiun. Berikut ini adalah aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif yang telah saya implementasikan di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, alhamdulillah. Semangat pagi. Pagi, kita pasti bisa. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Kalian sudah pernah tahu belum apa itu keyakinan kelas? Belum? Keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas sudah tahu? Contohnya apa kira-kira? Yang keras? Melaksanakan piket, apalagi? Mengerjakan tugas, apalagi angkat tangannya? Terus apalagi? Apa? Tidak boleh apa contohnya? Tidak boleh berkata kasar. Apalagi? Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh membuli. Tidak boleh apa seperti ini? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya tidak? Dan masih banyak lagi peraturan kelas. Tetapi keyakinan kelas harus menggunakan kata yang positif, kata yang mempengaruhi kita untuk melaksanakan hal-hal yang baik. Karena ada teori kebajikan, teori kebaikan. Contohnya begitu. Contohnya kalau tadi tidak boleh membuang sampah, berarti kalimat positifnya buang sampah pada tempatnya. Terus contohnya lagi apa tadi? Tidak melaksanakan piket, berarti apa kalimat positifnya? Ya, melaksanakan piket. Terus apa lagi? Tidak mengerjakan tugas, kalimat positifnya bagaimana? Mengerjakan tugas. Yuk, berarti kita masing-masing kita sama-sama membuat keyakinan dari diri kita sendiri. Kalau keyakinan itu harus punya tanggung jawab, konsekuensi. Apabila tidak melaksanakan, berarti akan ada konsekuensi atau tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Jelas? Sekarang kita buka bagikan kertas satu-satu. Kemudian kalian membuat keyakinan kelas kalian sendiri. Apa ya keyakinan saya yang harus saya buat dan harus saya laksanakan sesuai dengan nurani. Apabila keyakinan kelas kita yakin kalau kita tidak melakukannya, berarti kita harus sadar dan kemudian kalian membuat keyakinan kelas kalian sendiri. Apa ya keyakinan saya yang harus saya
teman-teman kita. Terima kasih atas semangatnya pagi ini, luar biasa. Dan kita lanjutkan untuk pelajaran berikutnya. Tetap semangat. Muti, sini coba. Ayo, buang sampah gimana? Coba, sini kamu nak. Sini, coba duduk ini sama Pupras. Muti, Pupras juga melakukan kesalahan sama seperti Muti. Tapi seharusnya Muti tidak berlaku seperti itu, iya kan? Iya. Tadi kenapa Muti kok buang sampah sembarangan? Karena tempat sampahnya jauh. Kamu ingat gak kesepakatan kelas kita apa? Tahu dulu ketertiban, salah satunya menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Itu kamu tahu. Berarti kalau kamu sudah tahu kesepakatan kelas kita, seharusnya apa yang kamu lakukan? Bisa? Kamu kan anak soleh, anak baik, anak ibu. Nanti selanjutnya kamu berubah yang lebih baik ya. Sudah, kamu lanjut mainnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda, sini nak. Kamu tahu nggak operasi kesini karena apa? Tahu Bu, karena saya tidak mengerjakan tugas. Bunda, Pupras juga pernah yang buat kesalahan. Tapi Bunda tidak harus seharusnya berbuat seperti itu. Iya Bu, Nah, sekarang Pupras pengen tahu kenapa Bunda tidak mengerjakan tugas. karena kemarin-kemarin kebanyakan teman-teman sampai lupa tugasnya Bu. Kebanyakan nonton HP. Sekarang Bunda masih ingat nggak kesepakatan kelas kita itu apa? Masih Bu, Apa salah satunya? bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas. Untuk mengerjakan tugas. Kalau Bunda sudah tahu, berarti apa yang harus Bunda lakukan? Selalu mengerjakan tugas Bu. Bisa? Bisa. Berarti Bunda harus berubah lebih baik, ya nak ya? Iya Bu. Nah, Bunda anak hebat, anak Bunda. Bisa berjanji pada Pupras? Saya berjanji akan mengerjakan tugas tepat waktu Bu. Ya sudah, sekarang kembali ke kelas ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara dari kelas 6 SDN Jiwan 2. Perasaan saya ketika Pupras melakukan praktik segitiga restitusi, yaitu saya merasa senang karena Pupras memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan alasan melakukan tersebut dan tidak membuat siswanya merasa tertekan. Kemudian mencari solusi bersama dan membangun motivasi bersama siswa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda dari kelas 6 SDN 2. Pada awalnya saya mengira Pupras akan marah kepada saya ketika saya tidak mengerjakan tugas dari Pupras. Namun ternyata Pupras memberikan saya bimbingan dan nasihat agar saya lebih baik lagi. Terima kasih atas bimbingan dan nasihatnya Pupras. Saya akan menjadi yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian demonstrasi kontekstual modul 1.4. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Ya, yang pertama ingin saya sampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktik baik tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah ini. Jadi, saya sekedar sharing ke pendengar, mungkin dari ilmu yang saya sharingkan ini
bisa bermanfaat untuk kita bersama. Baik Bapak dan Ibu, kali ini tema yang akan saya ambil adalah budaya positif. Budaya positif sebenarnya pada kehidupan sehari-hari kita dalam pembelajaran sudah seringkali kita laksanakan, tetapi mungkin kita belum sadar bahwa apa yang sudah kita lakukan itu adalah salah satu dari budaya positif. Sebenarnya budaya positif itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang atau nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebaikan secara umum. Jadi secara umum, kebaikan secara umum. Disiplin positif merupakan pendekatan dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Tentunya dalam kurikulum kemerdekaan ini kita sudah menerapkan yang pada akhirnya akan bermuara pada pelaksanaan P5. Selanjutnya mengacu pada P5, profil pelajar Pancasila, yang diantaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Dan alhamdulillah di sekolah kita sudah dilaksanakan semuanya, walaupun masih ada kekurangan dan mungkin akan bisa kita lengkapi di program berikutnya. Selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia, dan tentunya dari apabila kita ingin melaksanakan P5 atau profil pelajar Pancasila, kita pasti akan punya motivasi diri, motivasi perilaku untuk penerapan dari P5 tersebut. Salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena sebenarnya hukuman, kalau menurut penjenengan semua, bentuk wujud untuk mendisiplinkan anak, apakah perlu ada hukuman? Menurut jenengan bagaimana? Perlu, karena kalau tidak ada hukuman, anak-anak itu cenderung akan melakukannya lagi. Kalau ada hukuman, sedikit banyak itu anak ada rasa jerah untuk tidak mengulang lagi. Nanti kita akan simpulkan bersama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya seperti itu, benar? Ya, kadang-kadang seperti itu. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu, kadang kalau tidak ada imbalannya tidak mau. Bisa juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sebagai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda? Karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi dari dua motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya? Kalau menurut Bu Nana sebagai pendidik hadir tepat waktu, itu motivasinya karena apa? Di sini saya cenderung yang ketiga. Saya ingin menjadi orang yang menghargai waktu. Karena motivasinya yang ya seperti itu yang dikatakan oleh Bu Lukas. Kalau kita bertindak seperti ini, itu pasti akan begini. Seperti contohnya saya, gimana sih datang agak siang? Kalau itu nggak masalah, saya masuk agak siang juga. Toh benar juga nanti kalau
kemudian datang, saya juga sudah jalan ke situ. Kalau saya terlambat, tapi kalau saya datang tepat waktu, wah, guru datangnya pagi nih. Kalau saya terlambat, saya masuk ke kelas, guru sudah ada di dalam kelas, kan saya jadi malu. Gitu. Di sini saya menghargai jadi orang yang menghargai waktu dan menghargai diri saya sendiri supaya jadi teladan dan menghargai. Gitu, Mas. Sangat luar biasa. Kalau menurut Pak Edi, datang tepat waktu itu motivasinya Pak Edi apa? Mendisiplinkan anak-anak, memberikan contoh yang baik, tepat waktu, dan menghargai disiplin. Sangat luar biasa. Kalau Pak Edi karena meneladani, ya Pak ya, memberi teladan kepada siswa-siswi agar juga datang tepat waktu, utamanya karena sangat menghargai waktu. Baik. Berikutnya, kemudian kalau kita sendiri sudah datang motivasi dari dalam diri kita, jadi sudah datang dari keyakinan diri kita sendiri, kita juga akan mendasari ke anak-anak seperti itu. Kesepakatan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama untuk dapat diterapkan dan dipatuhi. Di sini sebagai budaya positif dimaksudkan adalah kita memberikan keyakinan kepada siswa bahwa sesuatu yang dilakukan itu pasti ada konsekuensi dan tanggung jawab. Jadi ketika mereka tidak harus diberi penghargaan, tidak harus diberi hukuman, mereka akan sadar dari dia sendiri. Keyakinan untuk datang tepat waktu, hadir di sekolah dengan disiplin dan bertanggung jawab, ini akan hadir dari dalam dirinya sendiri. Jadi walaupun tanpa ada yang mengawasi, walaupun tidak ada reward atau penghargaan, mereka akan muncul tanggung jawab dari dirinya sendiri karena sudah termotivasi dari dirinya sendiri. Karena ini didasari dari 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau kasih sayang, kasih dan sayang, love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Posisi kontrol guru. Kita punya 5 kontrol guru sebenarnya. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat mengingatkan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya dengan nada suara tinggi, biasanya dengan mata melotot dan juga jari menunjuk-nunjuk, menghardik tentunya. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara diam. Ini masih dengan cara lama, kita udah lama ini. Terus kemudian, contohnya begini, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata begini, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu dan terakhir selesai, terlambat lagi pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Terus kemudian kita tanya, bagaimana perasaan murid ketika guru berbicara seperti itu? Coba Mbak Mila. Mungkin akan merasa lebih sedih ya. Jadi saya juga sudah berusaha untuk tidak datang lambat. Saya sudah berusaha untuk selalu mengerjakan dengan tepat waktu. Tapi ada satu kendala yang membuat jadi terakhir. Jadi ya Kak, kalau dimarahin seperti itu mungkin
sudah takut juga. Terima kasih Bu Lila, luar biasa. Ya, kalau kita bertindak seperti itu, anak-anak akan menjadi down. Ya kan? Dia tidak akan malah berkembang, tetapi malah menjadi anak yang minder, takut dan sebagainya. Hasilnya, kemungkinan murid marah dan dendam atau bersifat agresif, dia akan semakin menjadi. Bisa jadi sesudah kembali ke tempat duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, bentuk sebagai wujud rasa pelampiasan emosinya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru itu akan digoresi. Ini ada kejadiannya seperti ini, mereka malah merusak mobil gurunya. Itu sebagai ungkapan karena wujud kekecewaan dia. Saya kok diperlakukan seperti ini. Terus kemudian ada posisi guru yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini contohnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Adik, kamu itu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Terus kemudian kita merasa, kalau sudah diperlakukan seperti itu, kira-kira perasaan murid itu seperti apa? Ya Mbak Linda. Walaupun dengan cara negatif, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Ini justru malah lebih berbahaya karena dia akan menjadi siswa yang pendendam. Berikutnya, hal negatif dari posisi namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif ini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Dengan nada yang ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh yang merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Mereka akan berkata, ayo bantulah, ini bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti aku bantu bereskan. Adik, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ya. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini, tapi sambil senyum-senyum. Ini Pak Edi yang sedang keluar.
guru tersebut tidak membantu mereka, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau berusaha lagi. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini kira-kira? Lebih bagaimana? Gimana? Gimana? Malah gak ada kekerasan ya antara guru sama murid. Kayak kecanduan apa? Ketergantungan yang lebih murid itu lebih ketergantungan kepada guru, jadi seakan-akan dia malah nggak bisa mandiri. Maksudnya terlalu dimanjakan. Dibantu sama bapaknya. ya, itu dampak negatifnya. Cuma lagi, kalau ketika mereka itu digantikan dengan guru yang lain, dia tidak akan merasa nyaman karena sudah nyaman dengan guru yang punya karakter semacam itu. Gitu. Nah, ini hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang penting. Hanya saja sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Benar sekali Bu Ari. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lain. Dikatakan nanti ketika guru itu berhalangan hadir di kelas, kemudian digantikan dengan guru yang lain, dia tidak merasa nyaman dengan guru yang baru tersebut. Terus kemudian posisi yang keempat adalah sebagai pemantau. Memantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pasti dengan suara gantang, bahasa tubuh yang formal. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker secatatan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Pertanyaan yang mungkin diajukan oleh seorang pemantau, misalkan guru dan percakapan antara guru dan adik. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus kamu lakukan untuk bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas belajar istirahat dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi saya tunggu. Terus kemudian menurut panjenengan, kira-kira perasaan guru seperti ini perasaan bagaimana? Ketika bu guru bersikap sekontrolnya pemantau, kemudian contoh kasusnya di sini ketika si Adi terlambat ke sekolah, kemudian dia terlambat mengerjakan tugas. Ketika saat seperti itu kira-kira perasaan Adi bagaimana? Jadi kalau yang ini ya pemantau ini lebih apa ya daripada yang melotot matanya tadi. Jadi ini lebih halus lagi. Jadi anak-anak mungkin lebih kalau sudah tahu konsekuensinya seperti itu, dia akan mungkin lebih bertanggung jawab lagi, mengintrospeksi diri. Gitu. Jadi lebih baik ya Wanita.
benar sekali kan kata pendeta. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi sadar dia. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Tentunya guru juga harus tetap mendampingi di kelas. Posisi yang kelima adalah sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi tepat maupun pemantau untuk menjadikan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nada yang digunakan adalah dengan suara tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku, dan mendekat kepada murid. Ya, ini memang lebih tepat ini berita. Ini memang kontrol sebagai manajemen. Kemudian contoh perilakunya adalah seperti ini. Apa yang kita yakini? Kembali kepada keyakinan kelas kita. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Ini lebih menggunakan ke segitiga restitusi, semakin seperti kemarin yang sudah saya jelaskan. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Kalau kita sudah meyakini, kita sudah belajar tentang 5 kontrol posisi guru tadi. Kira-kira posisi yang tepat untuk kita itu adalah yang mana? Sebagai pengukur, pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai teman, atau sebagai manajer? Sebagai apa, Mas Bapak? Jadi untuk 5 posisi kontrol guru bisa dipilih untuk memantau, karena dari yang saya lihat tadi masih bisa dipertimbangkan dengan 5 posisi yang lain, dan yang terakhir manajer, karena lebih baik dari antara yang lain. Luar biasa, terima kasih Pak Dampak. Ya benar sekali, guru memilih posisi kontrol sebagai manajer. Posisi ini lebih bijaksana karena guru berbuat sesuatu bersama dengan murid-murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Gitu. Kira-kira masih sudah ada gambaran belum? Dari penjelasan semua ini sudah ada gambaran belum? Kira-kira nanti kalau saya menghadapi murid di kelas dalam pembelajaran, kira-kira posisi kontrol apa yang harus saya yakini pada diri saya dan tentunya harus kita terapkan. Kira-kira setelah pengalaman ini bagaimana Pak Edi? Kira-kira apa yang akan Pak Edi lakukan? Memperbaiki diri sendiri, baru memberikan contoh pada anak didik sebagai manajer dan sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kalau sebagai
sebagai manajer, tentunya kita harus belajar tentang restitusi. Bagaimana menggali dari hal-hal yang dialami oleh siswa itu, apa yang diyakini, apa penyebabnya, apa yang mendasari alasannya berbuat seperti itu, dan kemudian membimbing siswa untuk menggali atau mendapatkan langkah apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi nanti dia bisa kembali ke masyarakat, dia punya karakter yang kuat, sudah tertanam di dirinya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Jadi dia bisa memulihkan dirinya sendiri atas kesalahannya. Dia sadar, oh iya ternyata saya begini, saya seharusnya harus seperti ini. Nih, ini adalah segitiga restitusi. Apa yang harus kita lakukan di segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas dulu. Iya, Boras juga pernah punya salah, tapi seharusnya kamu tidak melakukan hal semacam itu. Jadi begitu. Kita yakinkan dia dulu. Saya yakini identitasnya sendiri. Terus validasi tindakan yang salah. Seharusnya kamu tidak melakukan hal semacam itu. Kita validasi dulu bahwa apa yang dilakukan adalah salah. Terus kemudian menanyakan keyakinan. Terus seharusnya kamu bagaimana? Dia kan meyakinkan dirinya. Terus kemudian terima kasih. Dari apa yang sudah saya sharingkan ke penjenengan, kira-kira penjenengan sudah punya gambaran ya? Saya sudah punya gambaran untuk hal-hal apa yang mungkin akan kita terapkan untuk menganalisa kasus-kasus yang mungkin dialami oleh peserta didik kita. Jadi sampai apa yang kita lakukan itu membekas di hatinya dan kemudian membuat mental dia menjadi down. Kita sebisa mungkin menumbuhkan karakter-karakter positif dia agar ketika mereka kembali ke masyarakat, ketika sudah selesai di masa pendidikan,
Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Tentunya kekurangan itu adalah milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Bu Rita, terima kasih Bu Ari, terima kasih Bu Nana, terima kasih Pak Nova, terima kasih Bu Ilham, terima kasih Bu Winda, dan kita semua adalah guru-guru yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai guru kelas sangat terbantu dengan adanya materi-materi pengetahuan yang diimbaskan teman saya yang mengikuti program CGP, yaitu kita banyak belajar bagaimana cara kita mengajar di kelas, bagaimana cara kita menghadapi siswa yang bermasalah seperti itu. Jadi kita bisa kita bisa mengoreksi kesalahan kita, introspeksi diri, apa toh kekurangan kita dalam kelas itu seperti apa. Terus ternyata ketika kita menghadapi anak yang bermasalah itu harus seperti ini. Ternyata apa yang kita lakukan ini masih kurang, seperti itu. Jadi dengan adanya program ini kita sangat-sangat terbantu untuk lebih maju, untuk menjadi guru yang lebih baik dari sebelumnya, dan untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk menambah profesionalisme kita sebagai guru, supaya bisa menghasilkan peserta didik dengan karakteristik yang unggul yang kita inginkan ke depannya itu seperti apa. Jadi kalau menurut saya ini sangat-sangat bagus untuk kita sebagai guru untuk lebih belajar lagi supaya bisa mendidik dan membimbing anak didik kita supaya lebih baik, untuk menjadikan anak didik kita supaya lebih berkarakter dan berakhlak dan mempunyai kreativitas yang tinggi, seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin berterima kasih kepada Bu Prastya Budiningsih karena sudah menyampaikan materi hari ini dengan sangat baik dan sangat jelas tentang bagaimana posisi guru terhadap murid, yaitu alangkah baiknya sebagai manajer. Terima kasih Bu Pras, karena penyampaian materi hari ini kami jadi tahu bagaimana baiknya posisi kita terhadap murid, dan semoga kami bisa mempraktekannya dengan baik. Terima kasih Bu Pras, semoga sehat selalu, sukses untuk guru penggeraknya dan dilancarkan. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju.